Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pembacaan kedua di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pertanyaan renungan kita adalah, apakah yang tercakup dalam seluruh hukum Taurat? Apa janji Tuhan jika kita tinggal di dalam Dia? Sesuai dengan jadwal hari itu, giliran saya masuk ke ruang isolasi COVID. Pasien terjadwal untuk diswab sebanyak 5 orang. Pasien pertama adalah anak dari ibu yang sedang dirawat, yang rencananya hari itu akan dipindahkan ke ruang ICU COVID karena kondisi yang memburuk. Setelah anaknya diswab, saya menyampaikan firman yang menguatkan dan mengajak ibu serta anaknya untuk menyanyikan lagu Yesus Pengharapanku. Dan saya berdoa untuk ibu ini, anaknya, dan pasien-pasien positif COVID lainnya yang sedang dirawat. Selanjutnya saya pindah ke ruang sebelah, berisi pasien seorang ibu dengan kondisi yang buruk, sangat sesak, dan hanya bisa duduk dengan masker, oksigen yang sudah tidak mampu untuk membantu pernapasan ibu ini. Setelah selesai swab, saya menyaksikan bagaimana oleh pertolongan Tuhan saya bisa sembuh dari COVID. Saya menguatkan ibu ini, juga suaminya yang ikut menemani untuk melayani istrinya. Sebelum keluar, saya berkata, "Ibu, semangat ya. Saya mau ibu sembuh." Dan ibu ini tersenyum lebar di balik masker oksigen yang terpasang di mulutnya. Pada malamnya, saya mendengar kabar bahwa kedua ibu tersebut akhirnya dipanggil Tuhan. Hati saya sedih, namun sekaligus bersyukur karena diberi kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi saluran kasih-Nya melalui apa yang saya kerjakan di hari itu. Sehingga menjelang akhir hidup kedua ibu itu, mereka dapat merasakan bagaimana diperlakukan sebagai sesama manusia. Ada catatan yang mengatakan, dicintai dengan sepenuh hati, memberi kita kekuatan, dan mencintai dengan segenap hati, memberi kita keberanian. Bagi seorang pasien COVID yang sedang berjuang dengan nafas yang sesak dan kematian yang sedang membayangi, atau mungkin seseorang yang sedang berada dalam lembah kekelamannya, tetapi di saat yang sama ketika mereka tahu bahwa mereka dikasihi dan mereka tidak berjuang sendiri, maka kasih itu memberi kekuatan bagi mereka untuk menghadapi apapun juga, termasuk kematian di depan mereka. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, biarlah kasih-Nya sempurna di dalam kita, sehingga kita dapat mengasihi sesama kita manusia, sebagaimana kita telah dikasihi oleh-Nya. Tinggallah di dalam Tuhan dan Ia di dalam kita, supaya kasih-Nya menjadi sumber yang mengalir
seperti mata air yang tidak pernah kering, dan kita boleh menjadi saluran kasih-Nya yang akan menjadi jawaban, bahkan sanggup mengubahkan hidup orang lain. Refleksi doa. Tuhan, terima kasih. Kami dimampukan untuk menjadi saluran kasih-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu. Amin. Ayat hafalan Galatia 5:14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.